Aku Cinta Indonesia. Pendengar, masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Ranai ke Udara pada pemancar FM 105,9 MHz dan pemancar MW 1467 kHz. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk bersama di Kopi Pagi hari ini dengan tema Masyarakat Mencatat Sensus Penduduk Akurat. Baik pendengar, langsung kita simak Kopi Pagi bersama rekan presenter Rudia. Pagi, Kancah Opini Pagi Hari, sebuah acara yang mengupas tuntas opini yang berkembang dan menjadi viral di media sosial. Acara ini terselenggara atas kerjasama Radio Republik Indonesia Ranai dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna. Selamat mendengarkan Kopi Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi ini, dan tentunya harapan kami kita semua sehat selalu dan semoga kita semua mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, pada kesempatan pagi ini di edisi Jumat tanggal 14 Februari 2020 kita kembali bersama dalam acara Kopi Pagi, Kancah Opini Pagi Hari, kerjasama Radio Republik Indonesia Ranai dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Natuna. Dan pendengar, pagi ini Kopi Pagi akan mencoba membahas tentang masyarakat mencatat sensus penduduk akurat. Selamat mengikuti. Pendengar, sensus penduduk merupakan keseluruhan proses pencatatan total data demografis di suatu negara untuk seluruh penduduk dalam suatu periode waktu tertentu. Sejalan dengan rekomendasi PBB mengenai sensus penduduk dan perumahan tahun 2020, serta sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, pada tahun 2020 Indonesia akan melaksanakan sensus penduduk. Pelaksanaan sensus penduduk menggunakan dua macam pendekatan, yakni sensus de jure dan sensus de facto. Sensus de jure merupakan sensus penduduk yang didasari atas bukti hukum yang dimiliki penduduk, seperti adanya KTP. Sementara untuk sensus de facto merupakan pencatatan penduduk yang dilakukan pada tiap orang yang ditemui petugas di suatu daerah, meskipun penduduk yang ditemui bukan penduduk asli daerah yang bersangkutan. Di Indonesia, pelaksanaan sensus penduduk tahun 2020 menggunakan metode kombinasi dan online. Metode kombinasi menggunakan data registrasi yang relevan dengan sensus dan dilengkapi dengan sampel survei. Selain untuk mengetahui perkembangan jumlah penduduk dari periode ke periode selanjutnya, sensus penduduk juga bertujuan untuk mengetahui persebaran dan kepadatan penduduk di setiap wilayah. Di samping itu, sensus penduduk dilakukan untuk mengetahui berbagai atribut sosial penduduk seperti tingkat kelahiran, kematian, serta migrasi dan berbagai faktor yang mempengaruhi. Pelaksanaan sensus penduduk tahun 2020 yang menggunakan metode kombinasi dan online tentu memunculkan berbagai tanggapan dan pertanyaan di masyarakat. Benarkah demikian? Kopi Pagi edisi hari ini Jumat tanggal 14 Februari 2020 akan coba membahasnya untuk Anda. Apakah Anda orang yang sudah tahu bahwa tahun ini akan dilaksanakan sensus penduduk, atau Anda termasuk orang yang belum tahu tentang hal tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang berhasil dihimpun tim kreatif Kopi Pagi terkait dengan adanya pelaksanaan sensus penduduk tahun 2020. Nama saya Slamet, asli orang Ranai. Yang nak saya tanyakan tentang sensus penduduk ni, mendau sensus no? Dan fungsi dia untuk kami nak mendau.
tolonglah dari dinas-dinas terkait atau kantor terkait jelaskan dengan kami ini supaya kami tahu mendo guna sensus no dan apa sensus no. Anda masih bersama Kopi Pagi, Kancah Opini Pagi Hari, Radio Republik Indonesia, Ranai. Nah, pendengar, untuk menjawab berbagai tanggapan masyarakat terkait dengan pelaksanaan sensus penduduk tahun 2020, pagi ini tim kreatif Kopi Pagi mencoba menghadirkan narasumber dan saat ini sudah hadir bersama kita Kepala Kantor BPS Natuna, Badan Pusat Statistik Natuna, Bapak Ahmad Haidir SSI. Selamat pagi, Pak. Apa kabar, sehat, Pak? Waalaikumsalam. Mic-nya digunakan, Pak, ya. Kemudian ini akrabnya dipanggil Pak Ahmad atau Pak Haidir ini? Pak Ahmad ya, lebih akrab lagi Pak ya. Ya, kemudian juga ada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Kabupaten Natuna, Bapak Ilham Kauli Esa. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Kalau ini jelas Pak Ilham panggilannya ya. Siap. Ya, bukan Pak Kauli ya. Ya, baik, mengawali perbincangan pagi ini Pak, kami ingin mengetahui mengapa sensus ini perlu dilakukan dan apa yang menjadi tujuan dilaksanakan sensus ini. Seperti kita ketahui yang tadi kita dari pembukaan Iya. bahwa sesuai dengan amanat konstitusi dan PBB dan juga ini sebenarnya sensus penduduk sekarang dan di 2020 ini dilaksanakan berbarengan dengan 54 negara dunia, termasuk Amerika, Singapura, Malaysia dan beberapa negara di Afrika juga gitu. Jadi pelaksanaan sensus sekarang ini sesuai dengan rekomendasi PBB dilaksanakan, tujuannya adalah untuk menghitung jumlah penduduk secara de facto dan de jure kalau di sesuai dengan tujuan kita, bahwa kalau de jure itu artinya bahwa sesuai dengan alamat atau sesuai dengan dia punya KTP, punya akta surat KK gitu kan. Tapi secara de facto adalah bahwa setiap warga negara yang bertempat tinggal di wilayah yang bersangkutan selama 1 tahun lebih atau berniat bertempat tinggal selama 1 tahun ke depan. Itu juga kita hitung. Itu yang barangkali agak berbeda barangkali dengan kalau yang selama ini kan kalau adminduk dari Disduk dia menghitung secara de jure ya Pak ya. Tapi sekarang juga udah mulai de facto dengan dengan penduduk istilahnya non permanen juga gitu. Baik. Jadi dengan menggunakan dua pendekatan ya, de facto dan juga de jure. Ya, de jure. Baik, kesimpulannya de facto ini data yang dikelola oleh BPS begitu, dan juga de jure ini data yang dikelola oleh Disduk. Enggak, sebenarnya dua-duanya. Jadi kombinasi itu artinya kita punya data dasar sekarang ini dengan data dasar dari Adminduk secara de jure, terus kita data lagi di lapangan kondisi pada saat sekarang gitu loh. Secara de facto-nya berapa juga gitu. Jadi kita nanti dapatkan data de facto dan secara de jure gitu loh. Baik, seperti apa untuk mengelola data de facto ini? Maksudnya? Data yang didapatkan itu seperti apa? Datanya? Iya. Datanya turun kita akan sesuai tadi pelaksanaannya. Pelaksanaan sekarang ini secara SPO istilahnya, sensus penduduk online. Kalau bilang nanti di tanggal 15 Februari sampai 31 Maret itu pelaksanaan secara SPO kalau bilang sensus penduduk secara online. Jadi masyarakat secara mandiri mengisi form mulai besok ya di website kita sensus.bps.go.id itu bisa diisi langsung masing-masing masyarakat ngisi sendiri. Sesuai di situ ada keterangan apa isinya gitu kan. Nah setelah dikumpulkan berapa persen yang terdapat di SPO ini nanti di bulan Juli kita akan adakan lagi namanya sensus penduduk secara wawancara. Ya, adanya door to door begitu? Door to door, betul. Dan di situ juga diverifikasi data yang sebelumnya. Data yang di ISPO itu tentu kita akui lah. Untuk Natuna memang belum semuanya kita bisa dapatkan ya. Kita memang targetan sekitar 15%-an. Secara kita realistis gitu kan. Jadi masing-masing wilayah itu ada yang ditargetkan berapa persen itu. Dan pendekatan untuk di nanti di SPW itu sebelum laksana bukan hanya penduduk yang kita data tapi juga perumahan. Ya, jadi sebenarnya sensus penduduk juga ada istilahnya sensus perumahan juga gitu. Gitu. Baik, sistem SPO ini untuk secara online ini kan pertama kali
yang diadakan Ya, tahun ini ya? betul. Kita mulai pendekatan lah istilahnya gitu. Mulai kan. melakukan. Pendekatan cara istilahnya kan. Kalau istilah tujuannya sebenarnya sama itu yang didapat. Cuma kan kalau sesuai dengan zaman teknologi gitu kan, barangkali ke depan nanti kita kan istilahnya sekarang ini awal mula ya. Awal mula caranya pendekatan sesuai mengikuti dinamika teknologi, makanya sekarang kita coba lah sekarang. Iya. Pendekatan secara wawancara yang selama ini secara istilahnya tradisional lah Iya. kita lakukan, dan sekarang coba secara SPO dengan SPO. online gitu. Nah, tadi Bapak sampaikan bahwa ini dimulai dari tanggal 15 besok, Besok ya? betul, 15 Februari Hingga 31 Maret 31 Maret betul. untuk Ya, silakan SPO ini ya, Iya, betul. online ini. Nah, untuk sejauh ini sejauh mana sosialisasi yang telah Bapak lakukan, terutama dari BPS sendiri dalam kesiapan pelaksanaan sensus penduduk dengan SPO ini? Ke SPO kita coba di media sosial, Iya. ya, terus juga dengan ASN, dengan aplikasi mereka di Sikekah kita juga kita sebarkan informasi itu, terus juga mulai baliho, spanduk, dan nanti kita rakorcam, rapat koordinasi kecamatan, sekalian dengan koordinasi dengan camat, dengan kepala desa atau lurah, gitu, sampai nanti level kepala desa dengan lurah itu kita sampaikan ke ketua RT dan RW. Artinya ini sambil jalan ya, besok Iya, sudah betul, mulai sambil betul, jalan sambil sekaligus sampai sekaligus sosialisasi. sosialisasi dan pelaksanaan SPO online-nya. Jadi kita nanti rakorcam itu mulai nanti tanggal 17 kita dengan di Bunguran Timur gitu kan. Bunguran Timur Laut dengan beberapa kecamatan itu pokoknya sampai akhir Februari ini kita coba tuntaskan rakorcam itu gitu. Jadi sambil berjalan. Karena saya khawatir kalau kita selama ini kita sampaikan bahwa ss.bps.go.id barangkali orang nggak begitu nanti sekalian dengan rakorcam itulah kita sampaikan sambil berjalan juga. Ini cara aksesnya bagaimana ini kalau masyarakat ini? Ini kan jadi kalau mau akses data kita seperti apa? Aksesnya bisa melalui HP itu kalau kita buka di ketik aja Sensus titik .go.id. BPS Oh, BPS. .go.id. Kalau bahasa kerennya ya. Baik. Jadi akses di situ dulu ya melalui alamat itu, Pak ya. Iya betul. Ini sepertinya saya rasa sesuatu yang memang gampang bagi kita yang sudah tidak asing lagi dengan teknologi ya. Iya. Kemudian bagi kita masyarakat biasa ini bagaimana ini pertimbangannya dengan sistem SPO ini, Pak? Ya. Bagi masyarakat yang biasa bagaimana untuk mengakses data ini? Ya, kita gini. Memang kalau secara target ya sesuai tadi kita kan di Natuna ini barangkali kalau secara sinyal ya mungkin nggak terpenuhi secara keseluruhan. Gitu. Yeah. Tapi makanya kita adakan semacam klaster-klaster lah mana kira-kira yang memenuhi sinyalnya kuat gitu kan. Macam di Bunguran ini kan Bunguran Timur termasuk kuat ini Ranai gitu kan. Makanya kita agak sosial lebih kuat, lebih kencang gitu kan. Gitu loh. Jadi kita memang secara target secara keseluruhan kita mungkin nggak dapatkan lah 100% di SPO ini. Karena toh nanti di SPW, di verifikasi, itu kita lakukan lagi gitu loh. So yang udah ngisi, kita cuma verifikasi aja, nggak kita tanya secara keseluruhan. Sebenarnya kita ini untuk SPO ini tujuannya sebenarnya untuk menyesuaikan dengan kondisi teknologi yang ada gitu loh. Ini untuk kedepannya. Ya. Sebenarnya kita mulai dari sekarang dengan kita coba sensus metode online ini macam mana hasilnya. Jadi sebenarnya kita juga ibaratnya kalau dibilang itu nanti kita buat istilahnya dari hasil ini ya, istilahnya tentunya nanti kan dibuat rekomendasi lah gitu kan. Oh iya gitu. ya, dilanjutkan dengan kombinasi lagi Pak ya. Betul. Soalnya memang kita ini kan bicara Indonesia sensus ini Mbak. Iya. Barangkali kalau Jakarta oke lah. Kita bicara mereka secara keseluruhan mereka bisa lah mereka itu mentargetkan secara penuh gitu kan. Tapi kita di Natuna, di daerah-daerah yang mungkin secara sinyalnya belum begitu kuat ya, kita secara realistis lah. Ya. Baik. Itu dengan pendekatan de facto tadi ya. Kemudian juga bagaimana dengan de juro ini? Pak Ilham silakan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh pendengar RRI di mana saja berada. Ya, Bapak Ahmad dan yang saya hormati. Pertama mungkin saya memberikan apresiasi dulu kepada BPS Indonesia, khususnya se-Indonesia, di mana punya komitmen kepada pemerintah
pusat, dalam ini kepada pemerintah, dalam ini Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di mana berkomitmen untuk menggunakan data dari Ditjen Administrasi Kependudukan. Artinya data dari hasil pelayanan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Indonesia. Dan juga pada tanggal 26 November 2019, seluruh kepala dinas kabupaten kota se-Indonesia di depan kepala BPS pusat dan BPS se-provinsi se-Indonesia menandatangani komitmen kepala dinas kependudukannya yang mendukung daripada sensus penduduk 2020 untuk mewujudkan satu data penduduk Indonesia. Ini perlu kita berikan apresiasi. Artinya referensi awal daripada pendataan penduduk atau sensus pada tahun 2020 itu berbeda dengan sensus penduduk pada tahun sebelum-sebelumnya. Ya Pak Ahmad ya. Ya kalau dulu BPS benar-benar ya all out sendiri bekerja tanpa dukungan dari referensi data awal gitu ya. Kalau ini sekarang data awal itu diambil dari Ditjen Administrasi Kependudukan, dalam ini dari hasil pelayanan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Indonesia, khususnya Kabupaten Natuna, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disampaikan bahwa sensus tahun ini berbeda dengan sensus sebelumnya dengan metodologi ada namanya de facto dan de jure. Kemudian juga ada SPO. Artinya ini satu hal yang luar biasa juga saya katakan, di mana secara undang-undang administrasi kependudukan tadi bahwa azas administrasi kependudukan, penyelenggaraan administrasi kependudukan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 2006 dan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 24 2013 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan itu adalah azasnya domisili. Domisili itu dibuktikan dengan status kependudukannya, KTP dan kartu keluarga di mana dia berada. Nah, tapi perlu dipahami juga tadi disinggung oleh Bapak BPS bahwa secara de facto itu penduduk walaupun KTP berada atau KK-nya berada di luar itu, ketika ditemukan pada waktu pencacahan ataupun wawancara itu berada di suatu kabupaten Natuna ini, ya juga dilakukan pendataan. Sebenarnya penduduk tersebut sesuai dengan undang-undang, penduduk itu azas yang pertama saya katakan tadi, penduduk yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. Itu kalau dia berdomisili dalam satu daerah. Tetapi karena BPS melakukan pendataan berdasarkan kawasan wilayah tadi, ya administratif itu tadi yang secara de jure-nya Kabupaten Natuna, tentu di Kabupaten Natuna tersebut ada juga status kependudukan itu di luar dari Kabupaten Natuna. Misalnya ada yang bekerja sebagai TNI misalnya, atau mungkin sebagai pegawai ASN di Kabupaten Natuna. Tapi dia tidak melepas status kependudukannya dari daerah asalnya. Ini klasifikasi berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan adalah penduduk non permanen. Penduduk non permanen itu adalah penduduk yang bertempat tinggal di suatu wilayah, tetapi tidak melepas status kependudukannya. Status kependudukan Jakarta atau Batam itu tidak dilepasnya. Secara undang-undang ini kami juga punya kewajiban untuk melakukan pendataan itu. Dan itu di 2019 kami sudah melakukan pendataan itu juga, dan kami juga sudah punya data penduduk non permanen Kabupaten Natuna by system. Nah, jadi dalam hal ini untuk pengembangan ke depannya penduduk non permanen ini nanti akan kami kembangkan dengan suatu aplikasi yang tadinya kalau BPS mungkin tadi menggunakan sensus ya mungkin .go.id tadi, bps.go.id ya untuk 2020. Kami ke depannya juga mungkin untuk non permanen mungkin kami tidak melakukan pendataan, mengirim surat mungkin dan segala macam dan melakukan datang kembali mengambil datanya, mungkin juga akan berbasis web juga nanti. Jadi artinya ini salah satu ya yang saya katakan apresiasi kita kepada BPS dalam rangka
ya era milenial, era go digital ini gitu kan, seperti itu. Jadi itu. Dan juga kami juga ya punya namanya juga akte online. Iya. Ya, akte online. Artinya masyarakat yang belum memiliki akte kelahiran, karena berdasarkan data kami itu di atas 64% itu penduduk Kabupaten Natuna itu yang baru punya akte kelahiran. Itu berdasarkan data keseluruhan. Artinya masih ada 30% penduduk yang tidak memiliki akte kelahiran. Nah, setelah kami lihat menggunakan data kita, akte kelahiran untuk 0 sampai dengan 18 tahun itu kita sudah mencapai 94,53%. Itu data kementerian yang sudah diolah. Artinya di atas 18 tahun itulah yang sampai dengan usia berapa itu yang belum memiliki akte kelahiran. Maka menjawabnya adalah dengan program akte online tadi, masyarakat yang sudah punya NIK, sudah punya KK, ya mungkin mereka cukup mengupload berbagai dokumen yang sudah ada di dalam sistem itu, ya sudah kami sosialisasikan bahwa akte online ini masyarakat yang penting berbasis web tadi bisa mencetak justru ya dokumen administrasi kependudukan atau catatan sipilnya di rumah. Tapi dengan catatan mungkin harus ada jaringan 4G atau 3G atau masyarakat ini juga harus punya akun. Gila. Ada ini kita terus melakukan sosialisasi. Yang keduanya kami juga dalam rangka mendukung itu, bentuk komitmen kita mendukung daripada sensus penduduk 2020 oleh BPS ini. Kami terus melakukan validasi data. Ini semalam kami sudah 4 hari melakukan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Pulau Tiga. Sistem jemput bola begitu Pak? Iya, jemput bola, pelayanan keliling. Artinya dalam rangka membangun data administrasi kependudukan, satu data penduduk Indonesia tadi. Nah, jadi dalam hal ini kami terus melakukan sosialisasi juga membantu BPS. Salah satu bentuk komitmen itu berbagai pertemuan yang kami lakukan, kami menyampaikan bahwa sensus penduduk 2020 nanti BPS menggunakan data administrasi kependudukan. Ya, tentu kita berharap masyarakat melakukan pemutakhiran data administrasi kependudukannya. Yang anaknya sudah tamat SMA, ya tadi mungkin 5 tahun yang lalu belum dilakukan validasi, belum dilakukan perubahan datanya. Ini salah satu juga. Jadi dalam hal ini kami terus, bahkan besok saya diundang oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Natuna, ya, untuk ke Sedanau. Itu ada pertemuan dengan masyarakat Sedanau dalam rangka. Itu juga kita pada kesempatan-kesempatan seperti itu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa BPS melakukan sensus penduduk 2020 nanti juga menggunakan ya data administrasi kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Sipil. Kemudian kami juga memberi apresiasi kepada BPS. Dari hasil olahan BPS nanti, mereka memberikan data balikan kepada Kementerian Dalam Negeri, dalam ini dinas itu sendiri untuk mendapatkan validasi dan verifikasi data itu untuk menjadi satu data penduduk untuk Indonesia tadi. Seperti ya ini suatu hal yang berbeda yang saya katakan tadi, luar biasa ini. Artinya dari hasil olahan yang dilakukan oleh BPS juga meminta klarifikasi dan verifikasi dari Dinas Kependudukan dan Sipil. Ini suatu hal yang luar biasa. Artinya BPS tidak bekerja sendiri. Dalam hal ini kita berharap masyarakat tentunya yang saya katakan tadi mendukung dalam sensus penduduk ini, ya ketika memberikan data-data yang kebenaran data itu betul-betul sesuai dengan apa yang ada atau apa yang terjadi di masyarakat. Jadi sebenarnya penduduk yang de facto berada di situ bukan kependudukannya di Kabupaten Natuna. Sebenarnya mereka ini adalah warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia. Tetapi berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan atau domisili, terjadi peristiwa penting, kelahiran segala macam, dia tidak dapat pelayanan administrasi kependudukan kabupaten kota, tapi dia hanya tidak melepas status kependudukannya. Sebenarnya secara de facto dan de jure penduduk ini sebenarnya penduduk Indonesia yang punya status kependudukan juga kan, seperti itu sebenarnya. Cuma persoalannya tadi secara pendataan oleh BPS mungkin ya karena kewilayahannya tadi bahwa Kabupaten Natuna ya di luar penduduk Kabupaten Natuna yang tidak memiliki KTP itu dianggap ya penduduk di luar dari itu, tetapi
tentu tidak terlepas mereka tetap mendata dokumen kependudukannya berdasarkan daerah asalnya itu. Baik. Tetapi kita juga memberi ruang, walaupun penduduk itu baru 1 hari atau 1 bulan ingin melepaskan status pendudukannya dari daerah asalnya juga, ya undang-undang, ya itu hak daripada konstitusional penduduk untuk melepaskan. Kita juga siap melayani penduduk seperti itu gitu. Ya, baik, kita ke Pak Ahmad lagi. Kenapa sih Pak harus dengan sistem online ini? Apa sih kelebihan dengan sistem online ini? Sensus penduduk dengan sistem online ini? Gini, kalau sistem online, karena tadi sesuai dengan menyesuaikan dengan teknologi, ya, Ya. dan masyarakat juga bisa secara mandiri mereka ngisi, dan secara aslinya gini, karena kita punya data dasar nih, data Ya. dasar udah ada. Kita bukan istilahnya dari awal, berbeda dulu memang kata Pak seperti Pak Kepala Ilham? Pak Ilham bilang bahwa dulu kita memang dari nol sama sekali, Iya. melalui data. Sekarang ini kan data dasarnya udah ada dari admin gitu, data NIK dengan data apa, By name, by address semua itu tidak kita ganggu secara datanya itu. Jadi data dasar kita tidak ganggu, kita mulai di situ dasarnya kita simpan, dari itulah kita kita berangkat. Dan masyarakat dengan cara online ini, istilahnya kan kita kan ke depan ini kan dengan cara online mengurangi biaya sebenarnya untuk secara penghematan kalau dibilang kan. Barangkali nanti ke depan kita modal door lagi itu survei itu kita mungkin tidak kita kecilkan lah, barangkali ada tapi kita kecilkan porsinya. Kita modal online aja, modal data itu secara ke lapangan itu gini. Kalau kita sensus secara door to door, kita akui biaya itu sangat besar. Biaya dan waktu juga Pak ya? Buat waktu, betul. Jadi kita melihat menghemat waktu dan biaya, itulah dengan cara Online tadi. Dan makanya kita mulai dari sekarang. Kalau kita nggak mulai, kapan lagi gitu kan? Gitu. Baik. Terus juga gini, perlu saya sampaikan juga bahwa BPS sesuai dengan tadi ya, yang sesuai dengan Pak Ilham, kan kita sama-sama punya tujuan ke depan. Kita ke depan nanti satu data Pak ya. Iya, satu Jadi data. komitmen kita itu dulu kita pegang. Dan dari situ data yang ada di awal ini kan kita pertanyaan cuma 18 pertanyaan sekitar itu. Nggak begitu banyak memang pertanyaan di awal ini di tahun 2020. Nah, dari data yang ada ini kalau kita bilang nanti sebagai kerangka contoh itu KCI kita. Kita dapat populasi. Ya, populasi secara keseluruhan. Nanti di tahun 2021 kita lanjut lagi dengan pertanyaan lanjutan. Jadi dari populasi yang ada, kan BPS itu bergerak biasanya mendata itu secara survei. Nggak bisa kita tuh tiap tahun secara sensus. Makanya sensus dulu tuh 10 tahun sekali. Jadi kalau kita perhatikan sensus penduduk itu kan selalu berkepala nol. Tahun 2020, sebelumnya tahun 2010, tahun 2000 gitu kan. Tahun 1900. Jadi memang kita di setiap 10 tahun sekali kita mendata secara sensus, dan untuk kelanjutan per tahunnya kita lakukan survei. Iya. Nah, survei itu tentunya tidak semua dari populasi yang ada kita ambil sampel, ya kan? Sampel-sampel ini kita tanya lagi nanti di tahun 2021 lebih banyak lagi pertanyaan lagi sekitar 82 pertanyaan. Untuk pengisi data ini dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan nih Pak? Kalau sekarang ini kita butuhkan NIK, KTP sama akte kelahiran. Bukan dengan kartu nikah. Kalau untuk mereka yang sudah menikah. Kalau NIK kan sudah ada tuh akte kelahiran di situ. Gini, untuk sesi besok kita bukanya tuh isinya NIK dengan ya. Kita mulai dari awal dulu nih Pak. Pertama kita mau buka itu yang sensus yang itu tadi ya, sensus.go.id. Betul. Yang itu dulu ya. Ya betul. sensus.bps.go.id Oke, gitu kan. sensus Masuk itu dot nanti bp. ada login dengan NIK ya. Satu lagi dengan nomor KTP kita. Nomor KK. Nomor KK atau keluarga, Nomor kartu keluarga dengan NIK. Karena itulah sebagai pendekatan awalnya kan. Nanti di sana ada pertanyaan untuk satu keluarga dan ada juga pertanyaan untuk masing-masing individu. Oh begitu. Jadi bisa diisi satu keluarga sekaligus di situ bisa? Ya bisa kalau Bisa. nama kepala keluarganya ngisi langsung. Oh, Kan iya. mereka tahu detail datanya. Ya. Baik. Dan pendengar,
sudah hampir 30 menit ya kita mau bahas mengenai sensus penduduk ini. Dan bagi yang ingin bergabung kita buka line telepon di 0773 31414. 0773 31414 atau bisa juga di 0822 7607 3288. Kami ulangi 0822 7607 3288. Nah, tadi kita berbicara mengenai kelebihan dari sistem online ini ya. Kalau berbicara kelebihan tentu ada kekurangannya. Nah, apa yang menjadi kendala dari SPO ini? Saya pahamilah masyarakat sekarang ini mungkin agak khawatir lah dengan apakah data mereka itu Iya betul kan? sensitif ya Pak. Betul. BPS itu sudah mengantisipasi hal itu, makanya kita beberapa kali mengadakan pilot istilahnya uji coba beberapa kali, dan kita bergerak ini kan data adminuk data dasarnya itu secara platformnya di servernya itu kalau kita secara teknisnya lagi gampangnya tuh data adminuk tidak kita ganggu Pak. Nanti kita bermain tuh ada beberapa tahapan itu platform-platform di depannya, istilahnya server yang dari adminuk itu data dasarnya, terus kita buat platform 3 platform di depan, di situ kita bermain apa istilahnya data yang masuk dari semua warga yang mengisi SPO ini melalui proses itu. Jadi dan itu memang sudah terverifikasi istilahnya kita secara nasional ya itulah kita udah coba beberapa strategi lah untuk menjaga supaya jangan sampai istilahnya tentu hacker gitu kan. Kita udah coba gitu kan. Dan kalaupun ini kalau terjadi itu tidak akan mengganggu yang data yang dasar. Data aslinya. Jadi memang betul-betul kita udah protektif kali lah untuk menjaga ini. Jadi kemarin pun secara Kemendagri sudah menjamin kalau keamanan data kita. Ya, kalau di Dukcapil sendiri bagaimana? Kan ada sistem online juga ini. Iya. Aman nih data kami di Dukcapil online ini. Perlu saya tambahkan sedikit bahwa dari hasil pelayanan yang kita lakukan dan data yang kita serahkan, yang kementerian serahkan kepada BPS itu yang menjadi data dasar tadi, sebenarnya sudah memuat berbagai elemen yang dibutuhkan BPS. Terkait dengan pekerjaan, terkait dengan pendidikan, terkait dengan golongan darah, terkait dengan agama, terkait dengan status perkawinan. Maka Dinas Kependudukan misalnya saat sekarang ini, ketika ada perubahan data penduduk oleh penduduk, kami selalu memintakan nomor surat nikah atau fotokopi surat nikah. Tujuannya adalah ingin membangun big data, membangun big data. Jadi dalam hal ini, apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Kepala BPS tadi bahwa mereka menggunakan data dasar kita. Jadi pada dasarnya, data dasar kita itu sudah memuat berbagai elemen data penduduk, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, nama, NIK. Maka tadi basis data yang digunakan adalah by name tadi adalah NIK. Jadi kita sudah berubah paradigma. Kalau dulu kita menggunakan hard copy, mungkin katakanlah mana fotokopi akte kelahiran, mana fotokopi KTP. Sekarang kita sudah berubah mungkin identity elektronik, ID. Sehingga disebutkan, oh nomor NIK Bapak Ilham Kauli, misalnya ya 1969 sekian 05 misalnya seperti itu. Ketika diklik sudah muncul siapa, alamatnya di mana, pernah pindah kemana saja, ya gitu kan, anaknya berapa di dalam satu keluarga, tamat apa, gitu, sekolah apa di sana, akan tercerminkan semua. Jadi dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri sudah menyerahkan data dasar yang dikatakan oleh Kepala BPS tadi untuk menjadi acuan BPS. Artinya mereka bergerak di luar dari data dasar. Data dasar ini sebagai instrumen untuk mereka bergerak. Tapi mereka bergerak itu tidak mengganggu katanya tadi seperti itu. Tetapi dari hasil pergerakan tadi, pencacahan tadi, menjadi feedback kepada Kementerian Negeri dalam ini Dinas Kependudukan untuk memverifikasi dan memvalidasi data kembali. Contoh, ditemukan tadi ada dalam satu keluarga, ternyata anaknya masih tamat SD, rupanya sudah sarjana. Oh, kira-kiranya Pak Ilham ini sudah berubah loh kakak ini, bagaimana mensinkronkan secara by system tentunya ya Pak ya gitu kan. Jadi dalam hal ini data yang diserahkan itu dibangun oleh BPS, ya mereka membangun sistem sendiri lagi
kemudian bagaimana mereka mengkombinasikan data tersebut sehingga mereka mampu mengolah lagi. Jadi artinya ketika penduduk itu memberikan data informasi, mereka akan sandingkan dengan data yang ada, dan itu mungkin menjadi acuan mereka untuk mewawancara dan mengklarifikasi lebih detail lagi di lapangan nanti seperti Dan itu. intinya data online ini aman gitu Pak ya? Aman tidak dari Dilindungi pencurian data? undang-undang, pasti ada undang-undangnya, sudah ada Yang undang-undang pasti gini, begitu. secara nasional kita udah diklarifikasi dan Kemendagri juga tadi malam sudah kalau lihat di berita juga mereka menjamin keamanan itu. Ya, oke, baik. Jadi berbicara online tadi, seperti sekarang ini, ya saya menandatangani dari RRI ini, KK, kemudian akte kelahiran, surat pindah masyarakat, dan sudah mendapat sertifikasi dari Badan Siber Sandi Negara. Artinya apa? Sudah dilindungi oleh Undang-Undang ITE, transaksi informasi secara elektronik, seperti itu. Jadi artinya era digitalisasi ini ya memang kita lihat sendiri, kalau secara sederhananya mungkin kita menyimpan uang di bank, kita tidak pernah menghitung uang kita di bank. Ya. Tetapi ketika kita datang ke ATM mau ngambil uang kita yakin sepanjang uang kita ada dapat kita tarik. Tapi kalau uang kita tidak ada, tidak. Artinya trust publik itu perlu juga kita bangun di era digitalisasi, bahwa memang tuntutan zaman seperti itu. Seperti orang berbisnis online dan lain sebagainya. Apakah orang itu bertemu dengan itu? Tetapi keyakinan publik juga harus kita bangun di era milenial seperti ini. Jadi seperti itu. Baik. Kita masih tunggu di 0773311414 atau bisa juga di 0822 0822 7607 3288. Kita break sejenak, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Pernahkah kita sadari semua yang telah diberi takkan berarti jika kita tak peduli. Aku sama denganmu, kamu tak sama denganku. Kita semua tak harus sama. Sejarah tertulis dengan darah dan doa demi Ibu Pertiwi. Jadi
Iya, masih di acara Kopi Pagi, kita membahas tentang masyarakat mencatat sensus penduduk akurat ya. Baik. Untuk yang ingin bergabung, kita masih tunggu di 0773 31414 atau di 0822 7607 3288. Ya, kita kembali lagi ke Pak Ahmad ini. Berdasarkan pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya, bagaimana masyarakat merespon pelaksanaan sensus penduduk ini, Pak? Ya, selama ini kan kita akan pelaksanaan sensus penduduk secara wawancara ya, door to door. Baru kali ini kita melakukan sensus penduduk secara online, gitu kan. Saya harapkan kepada masyarakat untuk bisa berpartisipasi untuk mengisi sensus penduduk online ini di sensus.bps.go.id mulai besok tanggal 15 Februari sampai 31 Maret ya. Dan untuk masyarakat yang belum bisa secara sipna barangkali belum bisa diisi. Nanti kami di bulan Juli tanggal 1 sampai 31 Juli kita lakukan lagi verifikasi untuk mereka yang sudah online sekarang secara isian, dan untuk mereka yang belum ngisi di sensus penduduk online ini kita data di sensus penduduk wawancara nanti. Dan untuk ini kadang-kadang masyarakat mungkin selama ini kan barangkali mereka khawatir istilahnya kan. Iya. Iya betul. Kami istilahnya seperti tadi beberapa kali kami berikan keterangan bahwa secara nasional insya Allah kita sudah terverifikasi misalnya teknologi yang kita udah punya untuk menjaga keamanan data ini gitu. Jadi ketika terjun langsung ke lapangan untuk mendata tahun-tahun sebelumnya nih Pak, ada tidak jumpai kendala atau seperti apa? Ya. Masyarakat merespon kalau kegiatan BPS ini seperti kendala apa? Barangkali ya kami di lapangan kita akui ada beberapa masyarakat yang di awal-awal kita datang, mereka tuh awalnya masih banyak menolak gitu. Nggak banyak istilahnya, mungkin mereka belum tahu, belum paham. Iya. Ya, karena mungkin ini kan mereka kan khawatir nih sekarang ini dengan yang beberapa istilahnya penipuan ya istilahnya kalau orang yang datang. Iya, betul. Kebetulan gitu kan, kita akui lah dengan itu yang kejadian di masyarakat. Tapi kita datang nanti itu sudah dilengkapi dengan pakaian yang istilahnya dengan identitas yang lengkap, artinya dengan pakai rompi, dengan biodata, dan mereka bisa memverifikasi bahwa ini memang betul petugas kita. Memang kita merekrut petugas bukan hanya BPS yang tentunya kita merekrut mitra-mitra dari luar BPS yang banyak itu. Karena kita butuh berapa ratus orang untuk mendata itu, nanti diwawancara nih kan, kita bicara kan. Nah, mereka itu kita latih dulu. Kalau nanti dengan sensus penduduk wawancara, mereka dilatih dulu untuk mendatanya. Setelah dilatih, kita berkali dengan identitas yang ada, semua kelengkapannya, baru mereka turun ke lapangan. Dan mudah-mudahan lah masyarakat bisa percaya untuk ini ya, gitu aja. Artinya direkrut begitu? Tentu. Direkrut berapa biasanya tuh? Ratusan, kalau untuk kita sekitar 140-an ya. Oh, 140-an ya. Baik. Dan kemudian ke Pak Ilham lagi nih Pak. Jadi berdasarkan pertanyaan yang sama dari pengalaman tahun-tahun yang sebelumnya, bagaimana masyarakat merespon untuk pelaksanaan sensus penduduk ini sendiri? Sejauh ini khususnya untuk Dinas Kependudukan dan Sipil, kami sudah sejak saya hampir masuk tahun keempat di Dinas Kependudukan dan Sipil, kami melakukan pelayanan keliling di kecamatan atau jemput bola ke rumah dan lain sebagainya. Itu respon masyarakat sangat baik sekali. Hal itu ditandai dengan cakupan kepemilikan dokumen di masyarakat itu sendiri untuk Kabupaten Natuna itu cukup tinggi. Salah satu contoh, cakupan kepemilikan kartu tanda penduduk itu mencapai 98, sekian persen.
Masih ada 1% lebih yang belum punya dokumen. Tapi bisa saja dia sudah pindah di tempat lain, atau datanya ganda dan lain sebagainya, atau mungkin status dia pelajar, mungkin bersekolah di luar yang belum punya dokumen. Artinya partisipasi masyarakat sudah cukup baik gitu. Kemudian ditandai kedua lagi yang saya katakan tadi, dari pelayanan kami terkait dengan kepemilikan kartu identitas anak, ya, kartu identitas anak itu sudah mencapai 60 lebih persen. 60 lebih. 60%. Artinya anak-anak Kabupaten Natuna 0 sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari itu ya sudah mendekati 70%, ya sudah memiliki kartu identitas anak. Kemudian ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, bahwa data kependudukan itu sebagai untuk kepentingan, satu, pelayanan publik, kedua, penyelenggaraan demokrasi. Ya, pelayanan publik artinya berbagai kepentingan, pelayanan kesehatan, ya, pelayanan perbankan dan lain sebagainya. Kemudian untuk tadi demokrasi, pilkada, pileg, pilpres dan lain sebagainya. Kemudian juga data kependudukan itu sebagai instrumen untuk penyusunan atau penetapan alokasi anggaran. Ya, alokasi anggaran. Dan juga data kependudukan itu untuk pencegahan daripada kriminal dan penyalahgunaan, gitu dan lain sebagainya. Jadi dalam ini ingin saya sampaikan bahwa membangun data itu tidak mudah, ya. Tetapi lebih sulit lagi membangun tanpa data. Ya, membangun data. Artinya ya membangun data itu juga memang tidak mudah, tapi membangun tanpa data itu juga sulit. Artinya sasaran pembangunan itu orientasinya tentu penduduk. Nah, ketika data penduduknya tidak baik, kurang bagus, ya, tentunya implikasi dampaknya adalah pembangunan itu juga mungkin tidak maksimal atau tidak optimal, gitu. Bukan tidak baik, tapi mungkin tidak maksimal. Artinya harapan kita adalah ya kepada masyarakat untuk mendukung sensus ini atau mendukung berbagai kepentingan pemerintah dalam kebijakan khusus untuk sensus penduduk 2020 ini, karena kita untuk membangun data tadi, ya, untuk menuju satu data penduduk Indonesia, mungkin seperti itu. Sampaikan. Iya. Perlu juga saya sampaikan bahwa selama ini barangkali masyarakat tuh ada yang yang beberapa kali didatangi oleh petugas survei gitu kan. Kok kesannya survei lagi. Iya, betul. Gitu kan? Atau sensus lagi, bahasa lagi mereka gitu kan. Nah, ini perlu kami sampaikan bahwa BPS bukan hanya sekedar menghitung jumlah penduduk saat ini gitu loh. BPS juga melakukan tugas untuk menghitung angka kemiskinan, angka pengangguran. Nah, untuk menghitung angka kemiskinan, angka pengangguran, BPS itu menggunakan data sampel. Makanya ada beberapa rumah tangga yang kita kena sampel di data tahun-tahun tertentu, di tahun-tahun ya tertentu ya gitu kan, istilahnya. Mereka tuh barangkali yang mereka tuh merasa kok di sensus lagi gitu kan. Ya, Padahal ini berbeda. Nah, jadi saya jelaskan kepada masyarakat bahwa untuk sensus penduduk 2020 ini seluruh penduduk kita data. Tapi kalau untuk pelaksanaan tugas BPS selanjutnya kita melakukan mensurvei orang-orang tertentu aja secara sampel yang tentu kita pilih secara statistik gitu kan, untuk menghitung angka makro gitu loh, untuk data kemiskinan, data pengangguran. Jadi saya sampaikan kepada masyarakat untuk tidak khawatir terhadap tugas-tugas kita BPS yang melakukan pendataan. Mereka bisa diuji secara identitasnya yang mereka datang. Memang mereka itu datang mitra, bukan hanya BPS ya, karena kita butuh banyak tenaga-tenaga di luar pegawai kita. Tapi mereka kita bekali dengan informasi identitas individu yang jelas. Jadi mereka bisa konfirmasi ke kita, apakah itu mereka memang betul orang kita atau bukan. Itu yang saya ingin jelaskan. Pernah tidak ada pengalaman misalnya dari petugas ini menyampaikan bahwa penduduk ada yang tidak mau memberikan datanya, bahkan tidak peduli atau mencuek sama sekali. Ada pengalaman seperti itu? Itu kita alami gitu. Tapi kita tentunya melakukan pendekatan ya, secara pendekatan ini pribadi bahwa
setelah kita jelaskan kita bisa menerima. Gitu. Biasalah kesalahpahaman di awal ya. Artinya hanya kendala-kendala ringan gitu Pak ya? Ya kita Yang bisa rasakan di diatasi. lapangan memang gitu. Iya itu tadi karena mungkin beberapa kali datangi orang-orang yang berbeda gitu kan. Mungkin karena masyarakat. Tapi itu tadi saya bilang, silakan informasikan ke kami dan kami kalau mendata tuh tidak diperbolehkan ada uang sepeser pun yang keluar dari mereka. Iya betul. Itu yang kadang-kadang mereka takutkan kan? Iya. Ada penipuan itu kan. Atau penyalahgunaan data bisa juga. Iya betul. Jadi istilahnya petugas yang istilahnya meminta uang itu pasti itu bukan kami. Itu aja. Ya. Baik. Ya pendengar, sudah 1 jam kebersamaan kita ya untuk Anda. Kita pagi ini membahas tentang masyarakat mencatat sensus penduduk akurat. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar ya. Baik, sebagai penutup ini ada closing statementnya, ada yang disampaikan untuk masyarakat kita Pak Ilham? Terima kasih. Kami sampaikan kepada masyarakat mungkin untuk dapat menyampaikan informasi dan data sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat itu sendiri. Itu harapannya seperti itu. Jadi dan juga masyarakat tidak usah khawatir. Data yang digunakan oleh BPS itu dasar-dasarnya adalah data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Cuma dengan berbagai kepentingan yang dikatakan oleh Bapak BPS tadi bahwa ingin mendapatkan data secara makro terkait dengan sosial, ekonomi dan lain sebagainya, yang tentunya varian-varian tambahan daripada yang dibutuhkan oleh BPS itu sendiri, tentu ya apa yang telah ditetapkan itu tujuannya adalah untuk mengetahui secara makro berbagai kepentingan, katakanlah dari aspek tingkat ekonomi, tingkat kemiskinan dan lain sebagainya. Tentu kita berharap masyarakat tidak usah khawatir dan berikanlah data yang benar sesuai dengan apa yang ada di masyarakat itu sendiri. Terima kasih. Baik Pak Ahmad, agar masyarakat mencatat dan sensus penduduk lancar, akurat dan aman, mungkin ada saran dan harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, silakan sebagai closing statementnya. Karena tadi udah jelas kalau dengan di Sukcapil sangat mendukung gitu kan. Artinya saya cuma menegaskan lagi, terimalah petugas kami nanti di SP 2000, karena kita bicara bukan hanya sekarang ya. Di Juli nanti dengan baik, dan untuk besok SP online coba kita sukseskan. Gitu aja. Baik. Dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian acara Kopi Pagi, Kancah Opini Pagi Hari, kerjasama Radio Republik Indonesia Ranai dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna. Kita jumpa kembali di Jumat depan dengan tema yang lain pula. Sampai jumpa.